Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada tanggal 1 Zulhijjah hari ini kita masih bisa berkumpul pada kajian kanan rutin Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Ya, seperti kita ketahui, meskipun saat ini dalam suasana pandemi, di atas nikmatnya kita tetap bisa bermajelis secara daring. Talabul ilmi semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Adapun kajian hari ini akan diisi oleh guru kita Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz Ami. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kami ucapkan jazakallahu khairan sudah kembali menyempatkan waktunya untuk kembali mengajari kami jamaah untuk menuntut ilmu. Bahkan sebelumnya untuk pada Ustadz dan juga seluruh jamaah pada situasi pandemi saat ini, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Sebelum mulai kajian, seperti biasa saya akan membacakan tata tertib, di mana kajian ini insya Allah akan dilaksanakan selama 1 jam. Kami himbau kepada para jamaah, jangan lupa mematikan speaker atau mengubah mode menjadi mute, agar tidak mengganggu jalannya kajian. Insya Allah materi pada sore hari ini masih mengenai muamalat, melanjutkan kajian sebelumnya bersama Ustadz Ami, mengenai solusi harta haram, permodalan syar'i. Yang kajian sebelumnya kita fokus pada pembahasan mudharabah, maka insya Allah kajian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan memasuki bab musyarakah. Lebih lengkapnya nanti akan dibahas melalui kajian. Semoga kita sama-sama meraih keberkahan dan fadilah dari kajian ini. Padahal Ustadz, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian yang diselenggarakan secara rutin bulanan dengan mengangkat tema seputar masalah akad musyarakah dan akad kerjasama yang lainnya. Ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya. Pertama yang kita bahas adalah beberapa solusi permodalan yang nggak benar yang dipraktikkan oleh masyarakat. Di situ kita mengangkat ada forex, kemudian ada trading saham yang bermasalah, termasuk diantaranya adalah cryptocurrency, kemudian beberapa orang terlibat dalam reksadana yang bermasalah. Kemudian kita beralih kepada kajian solusi permodalan yang sesuai syar'i. Dan di situ kita membahas tentang akad mudharabah. Sebagai pelengkapnya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akad musyarakah, akad kerjasama dalam bentuk sebuah badan usaha yang digeluti oleh banyak orang. Baik, untuk memudahkan kita dalam menyimak, alhamdulillah kami dimudahkan oleh Allah untuk menyediakan sebuah makalah tentang akad musyarakah. Nah, musyarakah atau syirkah secara bahasa artinya ikhtilat, artinya bercampur atau bergabung. Musyarakah artinya mukhtalatah, sesuatu yang bercampur, ya, bergabung. Sementara secara istilah dinyatakan dalam al-ma'ayir syar'iyah juklak untuk teknis praktek perbankan syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawas Bank Syariah Internasional. Al-ma'ayir syar'iyah mengenai pasal syirkah, di situ dinyatakan ittifaqus nain au aktsar ala khalti malihima au amalaihima
au iltizamaihima fi dhimmah biqasdil istirbah. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal hartanya atau kerjanya atau komitmennya, tanggung jawab bersama, fi dhimmah, fi dhimmah dalam sebuah tanggungan tertentu, yaitu unit usaha bersama, biqasdil istirbah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Baik, ini pengertian syirkah secara istilah. Ada banyak pengertian syirkah yang disampaikan oleh para ulama, dan saya gunakan ini karena insya Allah ini yang paling mudah untuk dipahami. Berikutnya kita akan lanjutkan tentang dalil disyariatkannya syirkah. Yang saya maksud disyariatkan, jadi istilah disyariatkan itu ada dua makna. Yang pertama, disyariatkan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah. Maka makna disyariatkan yang berkaitan dengan ibadah adalah dianjurkan atau diperintahkan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya anjuran, sunnah. Sehingga kalau kita mendengar ada istilah ibadah ini disyariatkan, berarti ibadah itu diperintahkan, baik perintah wajib atau perintah sunnah. Yang kedua adalah dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah, makna disyariatkan artinya diizinkan secara syariat, diizinkan oleh syariat. Berdasarkan dalil praktek yang terjadi di zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh sahabat maupun generasi orang soleh setelahnya. Di antara dalil bolehnya syirkah dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 12. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits sulus. Kalau saudara seibu itu lebih dari satu, maka mereka bersyirkah dalam jatah sepertiga. Di situ Allah sebut mereka bersyirkah dalam jatah sepertiga. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Nabi SAW pernah bersekutu dengan Sa'id bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi di awal Islam. Ketika penaklukan kota Mekah, beliau bersabda kepada Sa'id, yang dulu adalah kawan syirkahnya sebelum Islam, marhaban bi akhi wa syariki kana la yudari wa la yumari. Selamat datang wahai saudaraku, rekan syirkahku yang tidak pernah melakukan mudarah, ya, tidak pernah melakukan mudarah. Mudarah artinya basa-basi. La yudari wa la yumari, dan tidak sengketa denganku. Nabi SAW mengenang kenangan masa silam di mana ketika beliau bersengketa dengan Sa'id bin Abi Sa'ib, beliau tidak pernah saling basa-basi, tidak pernah menutup diri, tidak pernah saling membohongi, dan tidak pernah bersengketa. Kepentingan kita dari hadis ini adalah Rasulullah SAW, beliau mengenang pernah bersyirkah dengan orang ini di masa Fatu Mekah, yang di situ tidak ada pengingkaran. Andaikan itu perbuatan yang tercela, tentu Nabi SAW tidak akan mengenang tindakan yang tercela. Selanjutnya, dalam syirkah, kejujuran adalah sumber keberkahan. Bersyirkah untuk mewujudkan keuntungan bersama, termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, karena kita membantu sesama muslim untuk mendapatkan kebaikan. Jujur dalam melakukan syirkah termasuk sebab keberkahan untuk mendapatkan rizki. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bercerita. Beliau SAW meriwayatkan, Innallaha yaqul, Allah berfirman, Ana thalitsus syarikain, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu.
ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, kalau salah satu mengkhianati temannya, maka aku tinggalkan keduanya, aku keluar dari kerjasama dua orang ini. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai keabsahannya, dinilai dhaif oleh Syalbani rahimahullah. Selanjutnya kita beralih ke macam-macam syirkah. Dilihat dari latar belakang terbentuknya, syirkah ada dua. Pertama adalah syirkah amlak, syirkah kepemilikan, yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki satu benda tertentu, baik melalui kesepakatan maupun tanpa kesengajaan. Baik melalui kesepakatan maupun tanpa kesengajaan. Apa ada syirkah tanpa kesengajaan? Syirkah amlak, syirkah memiliki objek tertentu. Ada yang berdasarkan kesepakatan. Contohnya, saya dan si A, B, C, berarti 4 orang, sepakat membeli sebuah mobil harga 200 juta. Lalu kita iuran 50 juta masing-masing. Maka kita berakad, kita akan beli sebuah mobil bersyirkah, masing-masing iuran 50. Akhirnya setelah terkumpul 200, kita belikan sebuah mobil. Di situ mereka melakukan syirkah amlak berdasarkan kesepakatan. 7 orang sahibul kurban. Mereka memilih seekor sapi X, harganya 21 juta. Lalu mereka iuran 3 juta. Maka saat mereka melakukan itu, mereka melakukan syirkah amlak berdasarkan kesepakatan. Ada yang dia di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan, artinya jelas nggak ada kesepakatan. Contohnya, ada orang yang mendapatkan warisan. Ketika X meninggal dunia, dia meninggalkan 3 atau 4 anak, A, B, C, D. Saat X meninggal, dia meninggalkan sebuah lahan warisan. Maka dalam satu lahan ini dimiliki oleh 4 anak A sampai D, dan mereka nggak pernah janjian untuk memiliki lahan ini. Bisa jadi salah satu di antara mereka ada yang masih bayi, D masih bayi, yang C masih TK. Dan anak TK, apalagi bayi, tidak bisa diajak untuk berakad. Maka dia terjadi di luar kesengajaan. Tapi mereka bersama memiliki ini sesuai dengan porsi warisan yang dimiliki masing-masing. Itulah yang disebut dengan syirkah amlak. Kemudian aturan dalam syirkah amlak, status objek syirkah amlak adalah objek musya'. Musya' itu artinya dimiliki bersama, tapi belum ditetapkan bagiannya. Ya. Dimiliki bersama, belum ditetapkan bagiannya. Contoh ya, satu bidang tanah ini ya, satu bidang tanah. Ini jalan, ya. Dimiliki oleh 4 orang, A sampai D. Ya. Muka 100 meter, ke belakang 50 meter. Baik. Ini kalau dibagi, orang kan mungkin ada kemungkinan dia baginya seperti ini. 1, 2, 3, 4 gini ya. Ada juga kemungkinan baginya menyilang ya. Ada kemungkinan baginya 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Sudah? Mau bagi dengan metode pertama maupun kedua, itu sah-sah saja, yang penting berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau misalnya dibagi dengan cara seperti ini, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang dapat ini? Siapa yang akan dapat ini? Siapa yang dapat ini? Misalnya A, B, C sesuai urutan ini. Tentu yang dapat belakang nilai tanahnya akan lebih murah dibandingkan yang dapat depan, karena ini jalan. Sudah? Maksud saya adalah selagi tanah itu belum ditentukan siapa, belum dibagi-bagi ya, lalu belum ditentukan
bagian mana yang dimiliki oleh A, B, C dan yang lainnya, maka tanah itu menjadi objek musya'. Ya. A sampai D, tanah ini menjadi objek musya'. Artinya dimiliki berempat A sampai D, tapi bagiannya yang mana belum ditentukan. Itu yang disebut dengan objek musya'. Sehingga milik bersama dan belum ditentukan jatah masing-masing. Milik bersama belum ditentukan jatah masing-masing. Sehingga A bagian yang mana, B bagian yang mana belum ditentukan. Objek seperti inilah yang disebut dengan objek musya'. Kita tadi berempat, saya A, B, C, membeli sebuah mobil. Saya bagian yang mana dari mobil ini yang saya punya? Apakah bannya, setirnya, mesinnya, atau yang mana? Oh, belum ditentukan. Dan tidak mungkin ditentukan. Ya. Baik, kita bagi wahai ABC, masing-masing dapat satu ban. Saya satu ban. Ini setir kita bagi 4, dicacah jadi 4. Ya. Ini jok kita bagi 4, masing-masing dapat. Itu kayak kue. Nah, kalau seperti itu berarti sudah tidak musya' lagi. Tapi kan tidak mungkin objek yang utuh itu dipecah-pecah seperti ini. Sudah? Karena nggak mungkin dipecah, maka dia dijadikan utuh satu objek, lalu dijadikan sebagai objek musya'. Nah, objek musya' ini tidak boleh dikuasai secara individu, tapi dijadikan milik bersama meskipun jatahnya belum ditentukan. Tanah yang belum pecah sertifikat itu semuanya objek musya'. Sehingga seluruh anak memiliki satu objek tanah warisan, belum pecah sertifikat. Belum, itu berarti masih berstatus objek musya'. Karena dia dimiliki bersama. Kita lanjutkan. Jika salah satu hendak menjual jatahnya kepada orang lain, maka harus izin rekannya yang lain. Jika tidak, maka ada hak syuf'ah untuk membatalkan. Seperti kasus ini tadi ya. Jika antara A sampai D ingin ada salah satu di antara mereka ingin menjual jatahnya. Misalnya A mau jual jatahnya ke Z. Nah, Z kan bukan salah satu anggota ini. Maka A wajib untuk lapor, taren ya, bahasa Jawanya taren, minta izin kepada saudaranya B, C, D. Sudah? Jika ternyata A menjual ke Z tanpa meminta izin ke saudaranya, tanpa memberitahu, padahal dia masih objek musya', maka saudaranya berhak untuk membatalkan akad dengan hak syuf'ah. Ya. Sehingga B sampai D punya hak syuf'ah. Apa itu hak syuf'ah? Hak untuk membatalkan akad ya. Ketika ada salah satu anggota syirkah amlak yang objeknya masih musya', dia menjual objeknya ke orang lain tanpa izin. Sebenarnya dia tidak jual milik orang lain, dia jual jatahnya. Sehingga misalnya lahan ini harganya 1M. A jual ke Z dengan harga 250 juta. Nggak lebih dari itu. Tapi ini nggak boleh, dia harus minta izin dulu ke B, C, dan D. Kalau tidak, nanti B, C, dan D punya hak syuf'ah. Hak syuf'ahnya gimana? Sudah terlanjur dijual ke Z, sudah dibayar sama Z. Baik, B, C, D datangi Z. Kemarin kamu bayar berapa? 250. Nih tak ganti. Sudah? Sekarang jadi milik saya. Dan Z tidak boleh menolak. Kenapa? Hak syuf'ah dilindungi oleh syariat. Selanjutnya, syirkah jenis yang kedua adalah syirkah uqud, syirkah akad, yaitu kongsi karena akad. Dua orang atau lebih melakukan akad untuk memiliki atau mengelola satu properti atau satu unit usaha tertentu
atau kerja tertentu atau tanggung jawab tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan darinya. Ya. Seperti ABC urunan mobil, beli mobil, lalu direntalkan. Maka saat mereka iuran untuk beli mobil, mereka melakukan syirkah uqud. Baik, sehingga syirkah amlak dengan syirkah uqud itu lebih luas syirkah amlak. Semua syirkah uqud, hampir semua syirkah uqud adalah syirkah amlak. Meskipun tidak semuanya ya. Ya, hampir semua syirkah yang bentuknya objek tertentu mereka memiliki bersama itu syirkah amlak. Tapi tidak semua syirkah amlak syirkah uqud. Nah, intinya syirkah uqud itu syirkah yang terbentuk karena akad, itu aja. Selanjutnya, beberapa macam syirkah akad. Syirkah yang terbentuk karena akad. Jadi ada kesepakatan. Ada 4 yang kami sebutkan di sini. Pertama, inan, yaitu kesepakatan untuk memiliki atau mengelola unit usaha tertentu tanpa disyaratkan harus ada kesamaan saham maupun usaha, dengan bagi hasil sesuai porsi yang menjadi saham masing-masing. Intinya semua boleh beda sesuai kesepakatan. 5 orang misalnya, ya. Dia punya sebuah unit usaha. Ini dimiliki oleh A sampai E. A sampai E. Nah, A sampai E ini iurannya beda-beda. A, B, C, D, E. Iurannya beda-beda. A memberikan sumbangan misalnya 20% modal. Yang B 10% modal. Yang C 20%. Ini D beda lagi, E beda lagi. Kerja mereka juga beda. A enggak kerja, B kerja 10%, yang C kerja 20%. Yang jelas genap 100%. Tapi nilainya beda-beda. Nah, model syirkah seperti ini disebut dengan syirkah inan. Baik. Sehingga dalam syirkah inan semua boleh beda sesuai kesepakatan. Yang kedua adalah syirkah mufawadhah. Kesepakatan untuk memiliki atau mengelola satu properti dengan syarat nilai saham dan usahanya harus sama, bagi hasilnya sama rata, bahkan harus sama agamanya. Ini contoh yang cukup mudah kita temukan adalah koperasi, yang di situ mensyaratkan keseragaman. Misalnya koperasi beranggotakan seluruh karyawan, di situ iuran wajib, iuran pokok, iuran bulanan sama semuanya, dan tidak ada yang lebih mendominasi. Nah, model itu namanya syirkah mufawadhah. Bahkan di situ harus ada kesamaan agama, bahkan kadang kesamaan status. Semuanya karyawan, yang bukan karyawan tidak bisa. Ya, koperasi, misalnya koperasi TNI, semuanya TNI. Koperasi polisi, semuanya polisi. Koperasi perusahaan tertentu, semuanya adalah karyawan di perusahaan itu. Selanjutnya adalah syirkah abdan. Kesepakatan 2 orang atau lebih untuk menerima satu proyek untuk dikerjakan bersama dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Profesi tidak harus sama, artinya selama memungkinkan untuk bekerja sama, mereka bisa melakukan syirkah ini. Baik. 5 tukang misalnya ya, plus 10 laden. Apa laden bahasanya? Kuli ya. Ya, 10 kuli pembantu tukang. Mereka bergabung bersama lalu membuat rumah bersama, kerja bareng. Nah, maka yang mereka lakukan di sini adalah syirkah abdan. Sehingga dia melakukan sebuah pekerjaan di sebuah proyek
dan mereka tidak keluar modal dalam bentuk dalam bentuk membangun rumah, karena semua beban material pemilik yang nanggung, tapi mereka punya jasa. Nah, nilai jasa inilah yang kemudian dibagi di antara mereka sesuai yang disepakati. Ibnu Mas'ud menceritakan, aku pernah bersyirkah dengan Sa'ad dan Ammar pada saat perang Badar. Fima nusibu, untuk mendapatkan tawanan yang kami dapatkan. Sehingga nanti tawanan ini nanti akan dimiliki bersama berapapun jumlah yang didapatkan. Saya dan Ammar nggak dapat apapun, sementara Sa'ad berhasil mendapatkan 2 orang. Sehingga mereka melakukan syirkah abdan. Baik. Praktek syirkah abdan yang cukup mudah kita jumpai adalah maklar dimaklarkan. Maklar dimaklarkan. Sehingga ada satu orang maklar, dia mengatakan kepada tim maklar, ini dapat proyek dari developer. Wahai Pak Ijo, misalnya maklarnya namanya Pak Ijo ya, tolong ini dipasarkan Jo, nanti saya punya 100 kapling di lahan ini, nanti kalau ada yang laku kamu saya kasih 3%. Lalu si Pak Ijo mengajak tim maklar yang jumlahnya ada misalnya 100 orang ya. Mengajak tim maklar yang jumlahnya 100 orang ya. Tim maklar yang jumlahnya 100 orang ya, kemudian mereka bekerja bersama. Nah, model kerjasama mereka ini disebut dengan syirkah abdan, karena mereka tidak keluar biaya apapun ya, selain biaya untuk kerjanya, yaitu memasarkan objek tadi. Kemudian yang terakhir adalah syirkah wujuh. 2 orang atau lebih memperdagangkan barang padahal dia tidak memiliki modal selain kepercayaan mereka yang berserikat atau kepercayaan salah satu pihak. Misalnya ya, ini ada supplier sebuah produk A, B, C. A ini menantunya pemilik supplier ya. Ini menantu. Supplier ini dimiliki oleh Z ya. A adalah menantunya Z. Akhirnya dia kerjasama dengan B dan C. B dan C tidak dikenal oleh Z, tapi karena ini teman akrabnya B dan C, A teman akrabnya B, C, akhirnya mereka melakukan kerjasama menjualkan barangnya supplier. Sudah? Maka di posisi ini A punya jah. Jah itu apa? Kedudukan. A punya jah. Andaikan bukan karena kedudukan A yang merupakan menantunya Z, maka B dan C nggak bakalan diizinkan untuk ngambil barang dari supplier tanpa bayar, karena mereka nggak dikenal. Tapi karena ada A, diizinkan ya. Akhirnya B dan C ini menjualkan barangnya supplier tadi ya, dijualkan, dapat untung. Lalu A dikasih untung, dikasih bagi hasil, karena atas jaminan A, B dan C bisa berdagang. Nah, maka keterlibatan A ini disebut apa? Syirkah wujuh, syirkah karena jah. Baik. Meskipun bisa jadi A tidak ikut bekerja, tapi dia menjamin. Sehingga di posisi ini A, kalau boleh saya katakan ya, seperti punya saham kosong. Dia nggak keluar uang, tapi bisa dapat bagi hasil disebabkan karena posisi dialah yang menyebabkan kerja ini bisa berjalan. Tayyib. Kemudian kita coba lihat tentang syirkah inan.
syirkainan dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Ibnu Qudamah mengatakan syirkainan dibangun di atas prinsip akad wakalah wal amanah. Li'anna kulla wahidin minhuma, karena masing-masing memberikan modal dana kepada kawan anggota kongsi lainnya, ya, memberi amanah kepadanya dengan izin kawannya bisa mentransaksikannya. Baik, artinya begini ya. Jika A dan B melakukan syirkah, maka A adalah wakil dan orang yang mendapatkan amanah disebut amin dari B. B juga sama. B adalah wakil dan amin dari A. Sehingga keduanya mereka saling menjadi wakil dan amin dari yang lain. Nah, artinya dalam satu objek syirka itu, ya, misalnya 50% milik A, 50% milik B. Jadi 50%, 50%. Ini juga 50%. Ini milik A, ini milik B. Berarti saat A bekerja, dia mengelola 50% miliknya, milik pribadi, dan 50% milik B. Dia mengelola milik B sebagai wakil. Sebagai wakil dari B. Baik. Itulah yang dimaksud bahwasanya status A adalah wakil dan amin dari B. B juga sama. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam syirkainan mengingat porsi modal dan keterlibatan kerja itu tidak harus sama, maka bagi hasil juga boleh beda sesuai kesepakatan. Alhamdulillah. Berikutnya pembagian hasil dan resiko rugi. Pembagian hasil keuntungan dalam syirkah mengacu kepada kesepakatan, sementara pembagian resiko rugi mengacu kepada porsi modal. Artinya begini, A plus B. Sudah? Mereka melakukan bagi hasil. Bagi hasil sesuai kesepakatan, ya. 50%, 50%. Apakah nanti resiko ruginya juga ini? Jawabannya tidak. Resiko rugi itu berdasarkan modal yang dikeluarkan. Sehingga siapa yang modalnya hilang, ya sudah, itu resiko ruginya. Contoh, biar gampang ya. Ini pemilik lahan. Pemilik lahan. Yang ini petani. Dan petani ini yang keluar bibit, obat, dan seterusnya. Sudah? Nilai sewa lahan ini selama setahun, nilai sewa. Nilai sewa. Kenapa bukan nilai lahan? Ya terlalu mahal. Nilai sewa lahan ini selama setahun adalah 10 juta selama setahun. Biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk tanam jagung dalam waktu 10 tahun. Jadi nanti ada jagung itu berapa bulan? Bukan petani tak? Bukan. Oh, bukan jagung ya. Misalnya biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam waktu 1 tahun untuk 3 kali panen jagung adalah 10 juta. Sudah? Berarti pemilik lahan urun, lahannya digunakan, yang itu nilainya 10 juta. Petani dia urun, dia memberi peran berupa biaya senilai 10 juta. Nah, ini digabungin nih. Jadinya kan masing-masing berapa porsinya? 50%, 50%. Sudah? Untung, maka bagi hasilnya sesuai ini, sebagaimana yang disepakati. Ternyata rugi, ya. Gagal panen selama setahun.
rugi. Ada? Nah, di situ rugi gagal panen selama setahun, petani uangnya nggak balik, 10 juta hilang. Pemilik lahannya balik enggak? Hah? Lahannya kan balik utuh lahannya. Baik. Apakah pemilik lahan, apakah si A harus nyumbang 5 juta? Di sini rugi total ya. Gatot ya, gagal total. Nah, maka yang jadi pertanyaan adalah apakah A wajib nyumbang 5 juta sehingga kerugian nilai 10 juta itu ditanggung setengah? Jawabannya tidak. Kenapa? A, dia sudah nanggung rugi, lahannya dipakai tapi nggak ada hasil. Itu yang dimaksud bahwa pembagian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan, tapi kalau rugi mengacu kepada porsi modal. Dr. Wahbah Zuhaili menyampaikan satu kaidah fikih dalam masalah ini. Ar-ribahu ala ma syarata, yang namanya keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati. Wal wadi'atu ala qadril malain, sedangkan kerugian itu sesuai dengan nilai modal. Keluar berapa, itu yang habis, itulah yang hilang. Tayyib. Sehingga kalau saya urun mobil dipakai untuk usaha, lalu usaha itu bangkrut, tapi mobil saya masih utuh, maka balik mobil saya. Yang keluar duitnya hilang. Ya, saya juga sudah kehilangan kesempatan. Mobil ini seharusnya bisa menghasilkan uang, ternyata tidak. Sehingga saya tidak wajib untuk menanggung setengah dari nominal duit yang hilang. Kemudian kita bacakan tentang manajemen syirkah. Dalam mengatur kerja anggota syirkah ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap anggota syirkah berhak mengelola syirkah dan melakukan transaksi apapun terhadap objek syirkah, baik menjual, membeli, membayar, dan seterusnya. Karena tadi ya, A adalah karena ini tadi kita punya kaidah ini tadi, bahwa A ketika mengelola, dia mengelola miliknya dan mengelola sisa milik kawannya sebagai wakil. Maka A berhak untuk menjual, membeli, dan seterusnya, karena dia anggota syirkah. Setiap anggota syirkah turut terlibat dalam pengelolaan syirkah wajib mengedepankan asas maslahat bagi usaha syirkah, sehingga harus dipikirkan apa yang paling menguntungkan. Anggota tidak berhak untuk mengelola usaha syirkah yang tidak menguntungkan bagi syirkah, apalagi membahayakan, seperti memberi hibah ya. Sehingga misalnya seperti kasus ini, si A mengelola, tapi oleh A sebagian dari milik perusahaan itu dijual dengan murah atau diutangkan atau yang lainnya, padahal itu bisa membahayakan perusahaan. Tidak boleh, itu pelanggaran bagi A. Selanjutnya, kecuali bila ada izin ya. Kalau ada izin tidak masalah, karena dia dapat amanah dan orang yang diberi amanah harus mengelola secara maksimal. Yang ketiga, boleh menyerahkan pengelolaan usaha syirkah kepada sebagian anggota menurut kesepakatan para anggota. Dan selanjutnya anggota yang lain harus mengikuti apa yang telah mereka sepakati, yaitu tidak ada yang boleh ikut kecuali anggota yang sudah ditunjuk. Ini seperti di koperasi. Berapa jumlah anggota koperasi di sini? Sejumlah karyawan pabrik. Berapa? 1000. Terus yang ngurusi berapa? 1000 pula? Tidak mungkin. Yang ngurusi 10 orang. Sehingga dari 1000 disepakati 10 sebagai pengurus. Nah, 10 ini yang berhak menentukan arah kerja koperasi, yang lain nggak boleh ikut campur.
boleh mengangkat direktur atau karyawan syirkah selain dari anggota dengan upah yang ditentukan. Dan upah itu jadi biaya operasional, sehingga dia mengurangi modal. Sehingga koperasi merekrut orang untuk kerja di situ, dibayar oleh koperasi, boleh. Sehingga status orang ini adalah karyawan koperasi, dia bukan anggota. Kemudian boleh memberikan bonus dalam bentuk persentase keuntungan syirkah yang didapat sebagai hadiah untuk karyawan luar anggota. Untuk motivasi kinerja, bonus diberikan tanpa memotong gaji pokok. Sehingga misalnya direktur sebagai karyawan dikasih gaji 2 juta per bulan. Tapi kalau kamu bisa melebihi target, nanti bonus 1 juta. Nah, bonus 1 juta ini diperbolehkan sebagai apa? Motivasi agar dia bisa lebih kuat dalam bekerja, lebih semangat. Yang keenam, anggota syirkah yang ikut bekerja tidak boleh diberikan gaji atau upah atas kerjanya, akan tetapi labanya diambil dari tambahan persentase keuntungan ketika bagi hasil, sehingga dia nanti dapat bagi hasil, lalu ini diberikan untuk kerja dan modal. Nah, dia dapat bagi hasil dari kerja, bukan dari meskipun, dan nanti dia juga dapat dari modal. Sehingga 10 anggota koperasi yang ditunjuk tadi untuk kerja ditunjuk oleh pihak koperasi, mereka misalnya dapat 30% keuntungan, yang 70% milik pemodal. Sehingga misalnya begini ya, A, B, C, D. Masing-masing ngasih modal biar rata, berarti 25%. 25% sama semuanya. Sudah? Tapi yang kerja cuma C dan D. Ini yang kerja. Yang ini hanya modal dana. Baik. Karena modal dananya seragam, berarti nanti bagi hasilnya juga seragam. Nah, kemudian ditentukan bagi hasil. Ngitungnya bisa seperti ini. Untuk modal misalnya 60%. Untuk kerja dia dikasih jatah 40%. Maka pertanyaannya, berapa hasil C bagi hasil milik C? Jawabannya adalah dia mendapatkan N% kali 60% plus M% kali 40%. Ya. Karena dia juga punya keterlibatan di sini dan punya keterlibatan di sini. Ini total bagi hasilnya C. Nah, kalau A bagaimana? Kalau A dia dapat N% kali 60% plus 0% karena dia nggak punya kerja, kali 40%. Ya, dia 0% karena nggak punya kerja, jadi dapatnya cuma ini. Baik, dan sebenarnya ini hanya masalah teknis ya. Anda kalau mau punya perhitungan sendiri juga boleh. Baik. Kemudian pembagian laba rugi jika syirkah dibubarkan. Jika musyarakah telah dibubarkan, maka harus dilakukan tandid. Tandid itu artinya pencairan aset dan persediaan. Dan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, tandid hakiki, pencairan hakiki, yaitu sesuai harga real, dijual. Ada yang beli, dapat duit berapa, nah itu sesuai real, disebut dengan tandid hakiki. Yang kedua adalah tandid hukmi, yaitu pencarian aset dan persediaan berdasarkan taksiran dengan nilai yang adil.
Misalnya ngundang tim appraisal, lalu tim itu yang akan menilai berapa taksiran harga dari objek ini. Boleh dilakukan tandik hukmi dengan dasar diperbolehkannya mengambil sikap berdasarkan takwim atau penilaian sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Rabithah Alam Islamiyah, Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah di daurah yang ke-16 di Mekah. Walhamdulillah, selesai pembahasan kita seputar masalah syirkah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Ami yang sudah menyampaikan materinya dengan jelas ya, jelas dan padat. Kami persilakan dalam 10 menit waktu yang tersisa ini pada para jamaah, jika ada pertanyaan silahkan diketik di chat box pada Zoom meeting kita pada kali ini. Mungkin saya mulai, Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertama, apakah kami bisa mendapatkan kopi dari makalah yang Ustadz sajikan pada kajian kali ini, Ustadz? Insya Allah nanti kita sampaikan melalui panitia untuk di-share ke peserta. Ya. Insya Allah nanti panitia akan menghubungi. Kemudian pertanyaan kedua, Afwan Ustadz, apakah kedepannya akan ada pembahasan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam berbagai macam akad syirkah? Karena dari yang Ana simak, akad-akadnya ini memiliki ciri khas masing-masing dan sangat riskan terjatuh pada hal-hal yang melanggar syariat. Wallahu alam, intinya bisa juga kita angkat tema itu, dan kalau mengangkat tema itu berarti harus melihat praktek di lapangan, karena pelanggaran itu kan muncul di lapangan ya. Sehingga syariat bahas pelanggaran itu ketika melihat seorang ulama melihat kejadian A, B, C, O ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Para ulama menyampaikan hal ideal. Syariat mengatur seperti ini, syaratnya ini, rukun syirkah ini, syaratnya ini, aturannya kayak gini. Hal ideal yang berlaku seperti itu. Lalu melihat ada realita di lapangan, loh kok kayak gini? Nah, baru realitanya dibahas karena tidak sejalan dengan aturan ideal yang ada. Ya. Sehingga bisa kita angkat itu, tapi barangkali sifatnya hanya sisipan ya. Karena kalau secara khusus berarti perlu ada penelitian di lapangan secara langsung, pelanggaran apa saja yang terjadi. Wallahu a'lam. Membahas ini case by case ya, Ustaz. Betul, case by case. Nah, kemudian di waktu yang tersisa ini beberapa jamaah yang menanyakan hal yang tidak berkaitan langsung dengan tema. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Tafadhol. Baik. Pertanyaan pertama mengenai uang bunga deposito, apakah haram untuk dipakai, Ustaz? Mungkin maksudnya dalam hal ini bank syariah mungkin. Bank syariah? Ya. Bunga deposito. Bunga deposito yang saya pahami untuk bank syariah, kita tidak bahas yang konven ya. Kalau yang konven barangkali kita sudah sepakat ini bermasalah. Yang saya tahu untuk deposito bank syariah, jadi begini, deposito itu kan berat, kalau di bank syariah akadnya mudharabah. Saat saya membuka rekening di salah satu bank syariah, itu presentasi dulu, pihak CS-nya presentasi, Bapak mau pilih yang mana? Ini ada dua akad yang ditawarin ya, wadiah sama mudharabah. Mudharabah mutlaqah ya. Kemudian dia presentasi kalau mudharabah itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu kesamaannya adalah deposito. Nanti dana yang saya taruh di situ tidak boleh, atau dana yang ditaruh oleh nasabah di situ tidak boleh diambil selama rentang waktu tertentu. Nah, dan saya pilih yang wadiah. Nah, yang saya perhatikan, jika itu adalah mudharabah, berarti perlu berlaku konsekuensi akad mudharabah. Seperti unit usahanya jelas. Nah, kita lihat bank syariah itu punya nggak unit usaha yang real? Tidak ada. Bank bukan developer, bank bukan dealer, bukan leasing, bank bukan dealer, bank bukan menjual barang,
Tapi di bank kanan kirinya ada barang, adanya cuman orang bermain uang. Berarti di posisi ini memang perbankan tidak punya unit usaha real yang kita perhatikan secara langsung. Baik. Nah, kemudian kenapa dia bisa buka mudharabah? Makanya mereka buka mudharabah mutlaqah. Mutlaqah itu artinya tidak dibatasi. Pokoknya saya pasrahkan saja uang ini, silakan dikelola untuk usaha. Usahanya bebas, terserah. Nah, cuman mengingat bahasanya mereka tidak punya usaha real, jadinya yang kita pertanyakan adalah terus untungnya dari mana? Untung itu kan berarti harus ada usaha real. Untungnya dari mana? Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah keuntungan itu didapatkan dari hasil mereka mencairkan uang kepada nasabah debitur. Nah, akad dalam masalah ini Bank Syariah sendiri, kawan-kawan yang ada di Bank Syariah sendiri mengakui belum bersih dari riba. Makanya kadang mereka sudah menetapkan dana misalnya 1M, pokoknya nanti harus menghasilkan 300 juta misalnya, sehingga 1,3 pendapatan mereka, dan itu sudah dipatok di depan. Maka cicilan bulanannya mengikuti nilai 1,3 selama misalnya 5 tahun, berarti nanti kamu harus nyicil sekian. Nah, ini kan bukan mudharabah yang syar'i, karena yang dikasihkan uang, yang diterima, mereka terima juga uang. Jadi uang keluar uang, masuk uang, menghasilkan uang, dan itu praktek riba. Realita yang pernah juga saya jumpai, cerita dari salah satu BMT. Salah satu sumber dana BMT adalah Bank Syariah. Dia ngambil dana dari Bank Syariah. Platform yang diajukan oleh BMT 1M. Berapa nilai yang didapatkan? 900 juta. Jadi langsung dipotong 100. Tertulis 1M tapi yang dipotong 100. Dan nanti mereka harus mengembalikan senilai 1M. Sehingga margin bank sudah ditetapkan di awal. Beberapa praktek ini cukup umum dan itu disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di dalam, sehingga ya meskipun saya tidak melakukan penelitian secara kelembagaan ya, cuman informasi bolehlah Anda anggap informasi sepihak. Bagi saya itu sudah cukup untuk menaruh kecurigaan. Jadi kita bisa anggap ini masih syubhat, dan dalam masalah syubhat kita disyariatkan sebaiknya dihindari, bukan malah dicari. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Kami persilakan di waktu yang tersisa jika masih ada pertanyaan pada para jamaah. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Ustaz. Mungkin bisa kita tutup kajiannya dengan kesimpulan dan penutup dari Afwan. Ada baru masuk Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Penghasilan riba yang diterima setiap bulan sejenis uang pensiun. Apakah boleh disalurkan membantu keluarga yang berhutang, sudah pensiunan, di mana keluarga yang berhutang membayar hutangnya dipotong setiap bulan dari uang pensiunnya? Saya belum paham, penghasilan riba yang diterima setiap bulan sejenis uang pensiun. Apakah boleh disalurkan membantu keluarga yang berhutang? Belum paham. Sejenis uang riba maksudnya? Apa kurang jelas? Mungkin kepada Uci Zainuddin boleh di-unmute untuk menjelaskan pertanyaannya. Beliau dapat bulanan pensiun, tapi riba maksudnya gimana? Ya, Afwan kurang jelas pertanyaannya ini. Ada Uci Zainuddin, dipersilakan jika ingin unmute ya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Anda sudah tahu? Silakan. Speaker.
Assalamualaikum. Suaranya jelas. Waalaikumsalam. Jelas. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, begini Pak Ustadz. Ini. Suaranya jelas. Jelas. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, begini Pak Ustadz. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya selama ini sudah hijrah dari perusahaan riba. Terus saya setiap bulan mendapat penghasilan dari riba. Saya selama ini sudah hijrah dari perusahaan riba. Saya mendapat penghasilan setiap bulan Pak Ustadz. Baik. Saya ada keluarga, iya, punya pinjaman pensiun. Selama ini dia bilang saya nggak bisa melunasi karena banyak sekali gitu loh Pak Ustadz. Apakah uang itu saya boleh salurkan membantu keluarga yang berutang setiap bulannya? Baik. Baik. Wallahu alam. Pertama yang kami pahami, ada satu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ad-Dusairi. Beliau menulis sebuah artikel tentang Rotib At-Taqaudi, tentang uang pensiunan. Dan salah satu di antara keterangan yang beliau sampaikan adalah bahwa orang yang bekerja di lingkungan yang haram lalu dia dapat pensiunan, maka terlarang bagi dia untuk menerima dana pensiunan itu. Sehingga kalau pensiun itu berasal dari perusahaan rokok, perusahaan khamr, atau perusahaan haram yang lainnya, maka pensiunan ini dilarang untuk menerima dana pensiun itu. Baik. Yang kedua, jika kita sudah tahu itu dilarang, tapi kan sistem secara otomatis akan mengirim uang itu ke rekening kita. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Maka intinya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dan silahkan disalurkan untuk kegiatan sosial. Kalau Anda tidak bisa melakukan sendiri, mungkin bisa dititipkan ke lembaga. Tapi kalau ada di sekitar Anda ada orang yang membutuhkan untuk menutupi riba, sehingga dia utang pokok plus bunga, maka silahkan nilai itu digunakan untuk menutupi bunga. Tapi pokoknya tetap menjadi tanggung jawab orang tadi yang utang. Insya Allah itu lebih selamat dalam hal ini, sehingga kita gunakan dana riba tadi untuk menutupi riba dari utang orang lain. Wallahu a'lam. Mudahan cukup jelas jawaban Ustadz. Kita sampai di penghujung kajian. Mungkin kajian ini bisa kita tutup Ustadz oleh kalimat penutup dan kesimpulan. Fadhol. Nanti insya Allah artikel akan kita bagikan ke panitia, dan dari kesimpulan-kesimpulan itu silakan dipelajari tentang konsep syirkah secara umum. Semoga bisa dijadikan sebagai batasan bagi yang mau bersyirkah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.